Lanjut kita ke soal nomor 21. Soal nomor 21, bidan sedang melakukan pengkajian tingginya angka kejadian pernikahan remaja di wilayah binaannya. Bidan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, kemudian berusaha melakukan pemetaan penyebab mendasar dari kasus pernikahan remaja tersebut. Metode pengkajian apakah yang paling sesuai dengan kasus tersebut? Nah, jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya soalnya tentang PRA. Kemarin sudah kita bahas ya, PRA di komunitas ya. PRA ini adalah teknik untuk mengkaji atau menggali masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah. Nah, sekarang dalam soal ini katanya yang menjadi masalah adalah tingginya angka kejadian pernikahan remaja. Nah, kemudian bidannya melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, melakukan pemetaan penyebab mendasar dari kasus pernikahan remaja tersebut. Karena dia pemetaannya itu melalui wawancara bukan jalan-jalan, berarti ini udah salah. Ya. Nah, sekarang tinggal D atau E. Yang benar yang mana? Yang benar adalah D, pohon masalah. Jadi teman-teman, salah satu teknik PRA itu adalah pembuatan pohon masalah. Nah, pohon masalah itu apa? Pohon masalah itu adalah sebuah teknik di mana kita menggali hubungan antar masalah hingga akhirnya kita bisa melihat kaitannya satu sama lain dan juga dapat menentukan solusinya. Kayak misalnya, ada sebuah masalah pernikahan remaja. Kita coba gali, siapa sih yang sering menikah di usia remaja? Apakah mereka yang sekolahnya sampai SMP atau mereka yang sekolahnya sampai SMA atau mereka yang sekolahnya sampai kuliah? Kemudian why? Kenapa sih kok mereka menikah di usia remaja? Apakah karena mereka tidak bekerja atau karena orang tua yang menyuruh atau karena kehamilan di luar nikah? Kita gali kenapa. Kemudian when? Kapan sih kebanyakan terjadinya di usia berapa? Usia 15, 16, 17, atau 18? Kemudian what? Seberapa parah sih masalahnya gitu ya. Kayak misalnya emang berapa persen dari jumlah total penduduk remaja yang menikah di usia muda. Kemudian apa dampaknya ketika mereka mengalami pernikahan di usia muda. Terus kita gali lagi ya. Gali lagi dari sini, misalnya kita bisa mencari siapa yang menikahkan, misalnya seperti itu. Siapa yang mengizinkan mereka untuk menikah, sedangkan secara hukum belum boleh menikah kan, kalau misalnya usianya belum masih di bawah 19 tahun. Ya, kemudian di mana mereka menikahnya? Siapa yang mengizinkan, lembaga mana yang berwenang yang memberikan izin dan sebagainya. Sampai nanti akhirnya kita bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang sudah kita gali sebelumnya. Gitu ya. Itu adalah teknik untuk menentukan masalah dengan menggunakan pohon masalah. Jadi intinya kalau kita ibaratkan kayak pohon gitu ya teman-teman ya, ketika kita akan mencari solusi gitu ya, maka kita harus lihat hubungan faktor-faktor penyebabnya sampai ke akar-akar masalahnya, itu harus kita gali dulu supaya kita bisa dapat solusi yang terbaik gitu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ada ibu nifas 2 minggu datang dengan diantar oleh suaminya untuk kontrol ulang. Hasil anamnesisnya, ibu ada riwayat hipertensi dan keputihan kronis. Anak terakhir berusia 2 tahun. Sebelumnya tidak pernah menggunakan KB. Ini anaknya udah 7 ya. Kemudian tensinya tinggi. Wah, banyak sekali masalah kesehatan reproduksi pada ibu ini. Udah mah tensi tinggi, anak banyak, ada hipertensi, ada keputihan. Kenapa ini semuanya bisa terjadi? Kenapa juga ibunya sampai tidak pakai KB padahal anaknya udah 7? Ternyata setelah kita lihat di sini, ibunya tidak berani bicara dan hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh suaminya. Dari hasil perhitungan Edinburgh Postnatal Depression Scale angkanya 14. Kalau dia sudah di atas 10, teman-teman, itu dia ada risiko untuk mengalami depresi postpartum. Nah, sekarang berarti
ada sebuah masalah gender dalam kasus ini yang akhirnya menyebabkan kesehatan reproduksi ibu itu menjadi jelek. Saya pernah ceritakan tentang masalah gender dan ketidakadilan gender ya. Kenapa sih itu penting dipelajari oleh bidan? Kenapa kita harus memahami itu? Seperti yang saya bilang bahwa isu gender atau masalah gender itu akan mempengaruhi kesehatannya perempuan gitu. Contohnya dalam kasus ini. Ibu tidak berani bicara, hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh suaminya. Berarti ini kondisinya adalah si ibu itu menganggap atau dianggap bahwa posisinya itu lebih rendah daripada laki-laki. Laki-laki yang di atas, perempuan yang di bawah posisinya dalam rumah tangga. Dan akhirnya segala keputusan itu diambil oleh suami tanpa memperhatikan kondisi ibu. Nah, kalau yang seperti itu berarti apa bentuk ketidakadilan gendernya? Ada penomorduaan, ada perbedaan kasta antara perempuan dengan laki-laki. Apa itu? Ada yang masih ingat nggak? Yang pasti bukan ini, ya. Antara tiga, yang mana? Iya, betul yang A, subordinasi. Subordinasi itu pengkelasan, penomorduaan, eh, pengkastaan gitu ya antara peran perempuan dan laki-laki. Kalau beban ganda itu yang pernah saya cerita, kalau ibu-ibu udah pulang kerja harus ngerjain urusan rumah. Sedangkan laki-laki itu nggak perlu ngerjain urusan rumah karena mereka adalah pencari nafkah. Lah, kalau perempuan bisa nyari nafkah, kenapa laki-laki nggak bisa ngerjain kerjaan rumah? Ya, itu beban ganda namanya. Kalau marginalisasi itu pemiskinan ya, pemiskinan dalam arti pekerjaan-pekerjaannya yang identik dengan pekerjaan perempuan itu biasanya bergaji lebih rendah daripada laki-laki gitu ya, itu marginalisasi. Oke, kemudian kita ke soal berikutnya. Bidan bertugas di sebuah praktek mandiri bidan. Dia akan melakukan penelitian. Coba asing ini, kok panas ya, deh. Ntar ya, teman-teman ya. Iya, dimatiin. Nah, jadi ini bidannya mau melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas durasi ANC dengan pengubahan pengetahuan sikap pasien terhadap upaya menjaga kehamilan untuk sehat. Judulnya kurang sesuai ya teman-teman ya. Kalimatnya terlalu berbelit-belit ini judul penelitiannya. Kemudian jumlah sampel minimal 40 pasien. Jumlah pasien ANC di PMB adalah 74 pasien per bulan. Jadi kalau kita lihat, dia butuh 40. Pasiennya ada 74. Berarti kalau dilihat dari sisi tempat penelitiannya cukup ya datanya ya. Datanya cukup, bahkan lebih dari cukup. Yang menjadi masalah adalah deadline penyusunan laporan penelitiannya cuma 2 bulan. Jadi yang menjadi masalah ini, dia harus mengambil datanya hanya dalam waktu 2 bulan. Bukan ngambil datanya, bahkan ini sampai penelitian selesai, dia cuma punya waktu 2 bulan. Sedangkan pasien yang harus dia teliti itu paling tidak 40 orang. Maka, apa metode pengambilan data yang paling tepat? Intinya, kalau kita cuma punya waktu mepet, sedangkan data yang harus kita ambil banyak, maka kita pilihlah prosedur pengambilan data yang paling sederhana dan bisa diselesaikan dalam satu waktu. Coba kita lihat opsinya. Observasi. Observasi itu kan lama. Satu pasien aja misalnya 30 menit. Berarti sehari kita nggak bisa menyelesaikan 40 pasien. Wawancara mendalam, ini juga harus satu-satu wawancaranya. Butuh waktu lama. Kuesioner langsung ke pasien, ini bisa cepet loh. Misalnya sehari datang 10 pasien. Kita bisa langsung bagikan, dan hasilnya bisa langsung kita nilai. Jadi ini cepet.
Pemeriksaan langsung, ini juga lama, karena kita harus periksa satu-satu. Pengambilan data sekunder dari buku KIA, ini cepat karena kita tinggal lihat buku KIA. Tetapi karena di sini yang akan dinilai adalah pengetahuan dan sikap, nggak ada datanya di buku KIA kan? Nah, karena itu jawaban yang lebih tepat adalah yang C, kuesioner langsung. Dengan kuesioner kita bisa cepat ngambil datanya dan cepat juga untuk kita olah.